Saya terdengar aja kan? Iya, Selamat siang Bu Lisda. selamat siang Ibu Septin. Apa kabar di siang hari ini Ibu? Puji Tuhan, baik. Begini Bu, bolehkah jika saya meminta waktu Ibu sebentar untuk ngobrol-ngobrol? Karena saya sedang mengalami sedikit permasalahan yang mungkin di mana saya butuh teman untuk bercerita. Oh, silakan Ibu. Kebetulan ini anak-anak kelas 7 sudah pulangan. Tadi saya ada di jam ke-7, namun ini jam ke-8 sudah pulangan. Silakan Ibu, kira-kira apa yang mau Ibu ceritakan kepada saya? Begini Bu, ya saya ini sedang pusing karena saat ini saya sedang mengalami mengikuti berbagai macam kegiatan lah. Karena selain kegiatan JGP, saya juga mengikuti perkuliahan yang di mana rasanya sulit sekali saya membagi waktu antara tugas pokok sebagai guru untuk mengajar, lalu juga CGP, mengikuti kegiatan CGP dan perkuliahan ini Bu. Rasanya ya begitulah Bu, berat sekali menghadapi hari-hari ini. Begitu Bu ya. Nah, begini Ibu Septin, saya sangat salut sama Ibu karena dari cerita Ibu tadi, Ibu menceritakan mengikuti berbagai kegiatan yang tentunya ini semua kegiatan tentunya sangat penting sebagai pengajar, juga perlu menambah ilmu Ibu karena Ibu kuliah, ditambah lagi kegiatan CGP. Namun ini Bu, yang mau saya tanya ke Ibu ya, bagaimana perasaan Ibu pada saat menjalankan ketiga hal ini saat ini? Ya, sebelumnya saya memang merasa kayak, aduh bisa nggak ya Bu, bisa nggak ya gitu. Karena kan CGP ini kita mulai di bulan Juni ya Bu ya. Waktu itu saya tidak ada rencana untuk melanjutkan perkuliahan saya. Sebenarnya kan saya sudah cuti 2 semester. Jadi saya berpikir bahwa saya tidak akan lanjut lagi, tapi karena dorongan dari orang tua dan dari rekan-rekan juga, karena mereka menganggap bahwa sayang kalau kita tidak meneruskan perkuliahan ini, ayolah kita sama-sama lanjut, kita selesaikan. Itulah yang serba mendadak itu tadi. Saya berpikir saya hanya fokus untuk mengajar dan CGP saja di semester ini, tetapi bulan Juli baru saya mulai perkuliahan saya. Jadi perasaan saya tuh ya rasanya mampu nggak, jadi saya bertanya-tanya gitu dari awal sampai saat ini, dan ternyata menjalaninya berat Bu. Oke, baik Ibu, dari cerita Ibu tadi bahwa dukungan yang paling utama sama pribadi kita ini adalah dukungan keluarga tentunya. Nah, ini Ibu, Ibu kan sempat bertanya-tanya, mampu nggak saya? Yang mau saya tanya sama Ibu Septin nih, setelah berlalunya beberapa bulan kegiatan perkuliahan, CGP maupun mengajar, kira-kira ada kendala nggak Bu? Ada Bu, kendalanya yaitu membagi waktu. Jadi saya kesulitan membagi waktu antara 3 hal tersebut, antara tiga kegiatan itu, dan rasa-rasanya saya keteteran Bu kalau menyelesaikan tugas-tugas ya dari 3 tugas tersebut, dari tugas sebagai guru di mana kan kita juga dituntut untuk persiapan observasi, lalu tugas-tugas CGP yang modulnya begitu banyak yang harus diselesaikan, apalagi tugas perkuliahan. Kadang itu kegiatannya itu ini Bu bersamaan. Jadi misalnya lagi diskusi di CGP membahas membahas salah satu modul, dan perkuliahan juga jalan. Jadi kegiatannya itu beririsan. Jadi kadang saya tuh pakai 2 device,
pakai PC sekolah, pakai laptop pribadi, dan memang susah Bu untuk konsentrasinya susah. Oh, Ibu terkait di kendala konsentrasi ya Ibu ya. Namun kalau saya dengar tadi Ibu sudah berusaha semaksimal mungkin menggunakan 2 device. Nah, yang mau saya tanya Ibu, saya salut sama Ibu karena menjalankan ketiga hal yang sungguh luar biasa dalam diri Ibu. Yang mau saya tanya, ketika Ibu menggunakan 2 device, kendala apa lagi Bu yang Ibu hadapi? Kendalanya itu konsentrasi salah satunya Bu. Waktu konsentrasi karena kan kegiatannya itu beririsan. Jadi salah satunya ketika kita di modul 2.2 ya kemarin yang pengembangan sosial emosional itu kita praktek mindfulness itu kan. Nah, jadi kita kemarin kalau nggak salah ketika elaborasi pemahaman itu kan diberikan video, lalu ada kita diminta untuk konsentrasi. Sementara di kegiatan perkuliahan saat itu kami diberikan soal dan diminta untuk mengerjakan lalu mempresentasikan jawabannya. Jadi 2 kegiatan yang menuntut konsentrasi yang berbeda. Kalau yang satu menuntut ketenangan, yang satu menuntut kita harus aktif. Nah itu benar-benar nggak bisa konsentrasi Bu. Jadi waktu itu ya ada bagian-bagian tertentu yang saya lost ketika materinya bertanya, saya nggak bisa jawab. Maksudnya saya nggak bisa nangkep maksud beliau itu apa, karena itu ketika fokusnya buyar di salah satunya, otomatis ada bagian-bagian yang saya lost di situ. Iya, tadi berkaitan permasalahannya konsentrasi. Nah, Ibu yang mau saya tanya lagi nih, ketika konsentrasi itu Ibu konsentrasinya agak loose, tentunya memang kalau di CGP minta yang aktif, di perkuliahan mintanya yang serius, mendengarkan gitu. Yang satu hal nih yang Ibu lakukan untuk agar mencapai kedua-duanya tercapai menjawab misalnya di CGP, baik itu LMS dan lain sebagainya, terus tercapai juga untuk menjawab soal mungkin yang kemungkinan di perkuliahan Ibu. Dan barangkali juga Ibu mesti mempersiapkan juga nih perangkat mengajar pada saat Ibu mau mengajar. Nah, apa aksi atau apa yang sudah Ibu terapkan untuk ketiga hal ini, sehingga ini sampai saat ini pun saya lihat Ibu masih berjalan di ketiganya, terutama CGP, saya lihat Ibu masih aktif. Jalan sih Bu, tapi terseok-seok saya. Karena itu ya kadang saya mengerjakan tugas itu separuh-separuh gitu. Jadi misalnya tugas CGP saya kerjakan tugas A sebagian, nanti saya lanjut ke tugas perkuliahan sebagian, nanti kembali lagi saya ke tugas CGP lagi, terus ke tugas perkuliahan lagi, sampai dua-duanya bisa selesai. Jadi biasanya saya menyelesaikannya separuh-separuh Bu, sedikit-sedikit, nggak langsung selesaikan nggak langsung selesaikan yang tugas CGP dulu misalnya. Biasanya saya separuh-separuh begitu, ganti-gantian saya mengerjakan tugasnya. Akhirnya itu di CGP itu kadang saya ngumpul tugas tuh di saat due date-nya itu, misalnya due date-nya tanggal 17 September ya, saya ngumpulnya tanggal 17 September. Biasanya sebelum-sebelumnya ketika masih belum memulai perkuliahan, cepat ngumpulnya, bisa 2 hari 3 hari lebih awal daripada due date-nya. Oh gitu. Nah, kalau saya dengar tadi Ibu dari pembicaraan Ibu tentang tugas yang mengerjakan separuh di CGP, lanjut lagi separuh di perkuliahan, artinya bahwa Ibu saya lihat sudah bagus di dalam memanage waktu. Artinya bahwa Ibu Septin sudah melihat, menjelang due date, ini saya kerjakan dulu. Karena yang satunya mungkin masih ada tunggu beberapa jam atau 1 hari kemudian. Artinya Ibu sudah melakukan yang luar biasa. Saya salut sama Ibu, sudah sungguh sangat luar biasa dalam melakukan tugasnya dengan baik. Nah, dan yang saya dengar juga tadi,
bahwa ibu itu merasa keteteran, tetapi metodenya ibu sudah melakukan metode yang terbaik menurut ibu, bahwa ibu sudah membagi waktu itu dengan sangat baik walaupun ada rasa keteteran. Selain daripada ibu mengerjakan separuh di CGP, lanjut ke soal yang di perkuliahan mungkin, atau tugas yang diminta di perkuliahan, selain mekanisme untuk itu ibu yang tadi separuh di sana, artinya selain daripada ibu melihat waktu yang due date-nya mepet, itu yang ibu lakukan. Kira-kira ibu yang ke depan ini ada nggak rencana ibu lagi untuk merubah itu? Atau untuk menambah supaya lebih efisien lagi gitu ibu? Mungkin kedepannya saya ngerjainnya nggak separuh-separuh lagi kali Bu ya. Mungkin saya lebih fokus satu dulu, fokusin satu, selesaikan secepat mungkin. Nah, baru saya lanjutkan lagi tugas yang satunya. Karena kadang kembali Bu, apa namanya, ketika saya menyelesaikan salah satu poin di modul di CGP misalnya, saya pindah lagi ke sebelah, ke tugas kuliah. Pas saya balik lagi saya bingung, saya sudah sampai di kursor berapa ya, misalnya modul eksplorasi konsep 2.3 F berapa gitu. Kadang saya balik-balik tuh Bu, bolak-balik mencari dulu. Jadi mungkin kedepannya menyelesaikan dulu kali Bu, fokus satu. Jadi sebisa mungkin itu di tugas A diselesaikan sekaligus, baru lanjut lagi ke tugas B. Jadi nggak separuh lagi, mungkin begitu kali Bu. Oh, itu sungguh luar biasa Ibu Septin. Kira-kira Ibu mau menerapkan metode yang baru, yang Ibu pikirkan ini, kapan kira-kira Ibu akan laksanakan itu? Secepatnya, mungkin bisa mulai besok Bu. Oh, luar biasa. Oke Ibu, baik Ibu, saya sangat salut. Ya, Ibu ternyata sungguh menjadi guru yang luar biasa, melakukan 3 hal yang sungguh berat, ditambah lagi mengurus keluarga. Sudah sangat hebat Ibu Septin. Ya, mudah-mudahan Ibu Septin berhasil mencapai ini semuanya, menjadi guru yang sukses. Oh ya Ibu, kebetulan ini waktunya ada sebentar pertemuan. Itu dulu kali Ibu pertemuan kita hari ini. Terima kasih Bu lanjut atas lagi waktunya. Jadi saya merasa sedikit menemukan jalan keluar lah atas permasalahan yang saya hadapi. Kira-kira saya harus ngapain lagi nih supaya saya bisa mengatasi permasalahan saya. Oke Bu Septin, sampai jumpa ya Bu Septin. Terima kasih Bu.